salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kembali lagi bersama kelompok kami dalam pembelajaran multikultural. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang unsur kebudayaan mengenai sistem religi dan upacara keagamaan. Sebelumnya, dalam kelompok kami ini terdiri atas saya sendiri, Agatha Valentin Salawati, Anissa Tri Rahmaningsih, Ayang Vina, Anissa Nurhaliza, Aprilia Francisca, dan Almah Rahmawati. Selamat belajar. Baik teman-teman, kemudian saya akan menjelaskan atau memberikan poin-poin yang akan saya dan juga teman-teman saya bahas. Di antaranya ada teori kebudayaan, wujud kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, serta jenis-jenis acara kepercayaan. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan menurut C.J. Honigman. Wujud kebudayaan ini terbagi menjadi 3 jenis menurut C.J. Honigman, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Wujud kebudayaan yang pertama adalah gagasan. Gagasan atau wujud ideal adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Selanjutnya, wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan menurut C.J. Honigman dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan ataupun wujud ideal adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, yang sifatnya abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Di sini ada beberapa macam wujud kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, disebut juga kebudayaan fisik dan memerlukan keterangan banyak. Unsur kebudayaan ada 6. Nah, yang pertama, unsur kebudayaan berupa bahasa. Bahasa merupakan alat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesamanya. 2. Unsur kebudayaan berupa pengetahuan. Sistem pengetahuan yang menjadi bagian dari unsur kebudayaan Indonesia berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud dalam ide manusia. 3. Unsur kebudayaan berupa organisasi sosial. Kehidupan dalam setiap kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana ia hidup. 4. Unsur kebudayaan berupa peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu terdorong untuk membuat peralatan atau benda-benda yang mendukung tujuan tersebut. 5. Unsur kebudayaan ekonomi. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi yang menjadi unsur kebudayaan Indonesia dalam suatu masyarakat menjadi fokus penting dalam kajian etnografi. 6. Unsur kebudayaan berupa religi. Kajian antropologi dalam memahami unsur-unsur kebudayaan Indonesia berupa religi sebagian tidak dapat dipisahkan dari emosi keagamaan. Jenis-jenis acara kepercayaan, yaitu yang pertama ada tradisi wetonan, yaitu salah satu tradisi Jawa Tengah yang pertama. Wetonan dalam bahasa Jawa memiliki arti keluar, namun wetonan yang dimaksud di sini berhubungan dengan kelahiran orang. Tradisi wetonan adalah upacara yang dilakukan untuk menyambut bayi yang baru lahir, yang dimana tradisi wetonan ini dilakukan agar bayi tersebut akan terhindar dari bahaya, serta mendapatkan rezeki dan keberuntungan yang lebih besar. Yang kedua ada upacara ruwatan. Tradisi ini masih dilestarikan sampai sekarang sebagai tradisi Jawa Tengah, contoh di daerah Dieng Wonosobo, yaitu bagi anak-anak yang memiliki rambut ikal gimbal biasanya dianggap mirip dengan buto ijo, sehingga harus diadakan upacara ruwatan. Tradisi ini digunakan untuk mengukur hawa jahat dan hal-hal buruk yang dibawa oleh buto ijo. Baik, selanjutnya jenis-jenis acara kepercayaan lainnya.
ada tradisi puput-puputan. Apa sih yang dimaksud tradisi puputan itu? Iya, tradisi puputan merupakan tradisi yang dilakukan dalam rangkaian kelahiran anak. Nah, upacara ini menandai putusnya tali pusar si bayi alias puput. Lepas artinya ya. Nah, waktu untuk penyelenggaraan upacara ini tidak ada ketentuan yang pasti. Hal ini bergantung pada lama dan tidaknya tali pusar si bayi lepas dengan sendirinya. Jadi urusannya dengan biologis ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah upacara ngaben. Siapa sih di sini yang tidak mengerti apa itu upacara ngaben? Iya, betul sekali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Nah, upacara ngaben ini merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Jadi paham ya, upacara ngaben itu apa yang berkaitan dengan jenazah. Sampai di sini, jenis-jenis acara kepercayaan sudah cukup dipahami ya teman-teman? Pasti paham. Baik teman-teman, nah itulah penjelasan dari kelompok kami tentang unsur kebudayaan mengenai sistem religi dan upacara keagamaan. Di antaranya ada teori kebudayaan, wujud kebudayaan, unsur kebudayaan, dan jenis-jenis acara kepercayaan. Mudah dipahami bukan? Baik, hari ini pertemuannya sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.